Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Citra Priska, NIM 2018-64002 dari Prodi Ilmu Kelautan Universitas Patimura Ambon. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi dan ekologi organisme di dasar Laut Banda. Topik yang akan dibahas kali ini adalah 1. Topografi dan wilayah Laut Banda, 2. Organisme di dasar Laut Banda, 3. Distribusi dan ekologi organisme di dasar Laut Banda. Topografi wilayah Laut Banda. Laut Banda merupakan perairan berbentuk cekungan atau basin yang memisahkan paparan Sunda di bagian barat dan paparan Sahul di bagian timur. Topografi dasar lautnya sangat kompleks dengan bentuk cekungan di bagian barat dan bentuk palung di bagian timur. Seperti yang kita lihat di sini terdapat peta wilayah geografis Laut Banda, di mana yang terdapat dalam lingkaran itu merupakan wilayah dari Laut Banda. Nah, untuk organisme yang dapat kita temukan di dasar Laut Banda itu apa-apa saja? Di sini organisme yang dapat kita temukan di dasar Laut Banda itu ada terumbu karang, foraminifera, ikan karang, bivalvia, krustasea, dan moluska. Distribusi dan ekologi organisme di dasar Laut Banda. 1. Distribusi dan ekologi terumbu karang di Laut Banda. Dari studi yang dilakukan oleh Turak et al. Pada tahun 2002, dilaporkan bahwa di kawasan ini pada umumnya terumbu karang tumbuh dalam formasi terumbu karang tepi atau fringing reef, dan lebih dari 300 spesies karang keras telah tercatat. Serta menurut data Konservasi Taman Wisata Perairan atau TWP Taman Laut Banda, terumbu karang di Pulau Banda tersebar di 6 pulau di Kepulauan Banda, mulai dari Pulau Run di sebelah barat sampai Pulau Hatta, serta 50 km ke arah selatannya. Telah teridentifikasi 4 jenis komunitas karang, yaitu 2 jenis berasal dari tempat landai yang dalam dan 2 jenis lainnya berasal dari wilayah perairan yang agak dangkal. Dari genus Acropora pada umumnya mendominasi terumbu karang, sedangkan dari genus Acropoda mendominasi pada sebagian perairan dangkal. Untuk kondisi karang, pada umumnya terumbu karang dalam keadaan baik, namun ditemukan kerusakan yang menyebar dalam tingkat kerusakan yang rendah. Yang kedua, distribusi dan ekologi foraminifera di dasar Laut Banda. Foraminifera merupakan organisme bersel tunggal dan berkaki semu yang mempunyai keragaman yang sangat tinggi. Habitat foraminifera terdiri dari semua kedalaman laut, mulai dari tepi pantai sampai ke laut dalam. Di dasar Laut Banda, foraminifera yang dapat ditemukan yaitu diantaranya ada Bulimina vigiensis, Buliminella spissata, Cymbalopyrata squamosa, dan lainnya. Mereka merupakan foraminifera bentonik yang mempunyai pola hidup di sekitar dasar suatu perairan. Yang ketiga, distribusi dan ekologi ikan karang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Halford pada tahun 2002, keanekaragaman hayati ikan karang yang ada di kawasan Laut Banda juga tinggi. Dilaporkan, terdapat 500 spesies ikan karang dari 50 famili yang telah diamati. Dengan mempertimbangkan kecilnya luas permukaan Kepulauan Banda, keanekaragaman hayati ikan karang ini sudah bisa dikatakan sangat tinggi. Berikut ini adalah jenis-jenis ikan karang yang banyak ditemukan di Laut Banda. Di sini terdapat tabel di mana jenis-jenis ikan karang yang banyak ditemukan itu terdapat dari 2 ordo, dari ordo Cruciformes dan Bericiformes, dan 9 famili serta 23 jenis. Di sini juga terdapat nama umum serta nama lokal dari ikan-ikan karang yang biasa ditemukan di Laut Banda. Yang keempat yaitu distribusi dan ekologi bivalvia, krustasea, dan moluska. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Murina pada tahun 2011, pola distribusi bivalvia menunjukkan pola distribusi yang mengelompok. Penyebarannya mulai dari darat sampai ke laut dalam, hidup dengan cara membenamkan dirinya di dalam lumpur atau pasir atau menempel pada benda keras dengan menggunakan bisus. Di sini terdapat tabel dari spesies-spesies bivalvia yang banyak ditemukan di Laut Banda. Di sini menurut hasil penelitian oleh Kumain, Sumadiharga, dan kawan-kawan pada tahun 1989,
Golongan krustasea yang banyak ditemukan di Laut Banda diwakili oleh udang laut dalam dari Pandalidae dan Stomatopoda. Sedangkan untuk golongan Molluska diwakili oleh cumi-cumi atau Cephalopoda dan banyak ditemukan di Laut Banda. Sekian pembahasan kita hari ini tentang distribusi dan ekologi organisme di Laut Banda. Terima kasih dan sampai jumpa.